Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 3. Keluarga memikirkan wasiat orang tua mereka sebelum meninggal. Menjalankan amanat itu atau tidak sama sekali. Menurut abang, ada baiknya kita memenuhi permintaan mama yang terakhir kali, ujar pria yang merupakan anak tertua dari keluarga mamanya Tia. Tidak segampang itu bang, Tia dan pria itu tidak saling mengenal. Tidak mungkin aku menjodohkannya, pasti Tia akan menolak, sahut mamanya Tia yang bernama Wina. Ya kita kenalkan, kita buat mereka bersahabat. Dari persahabatan itu, kita bisa menilai apakah pria itu baik atau tidak untuk Tia, sahut pria tertua. Mamanya Tia menggelengkan kepalanya tidak setuju. Ma, ada baiknya kita mengenalkan seorang pria ke Tia. Anak kita sudah seharusnya menikah. Mau sampai kapan dia terus seperti ini? Zelin saja sudah menikah, ujar papanya Tia. Wanita parubaya itu menghela nafasnya panjang. Anak semata wayangnya memang tidak terlihat pernah menggandeng seorang pria. Ya, nanti mama akan membicarakan hal ini. Tapi nanti, jika Tia tidak bersedih. Untuk sekarang, biarkan dia menyendiri. Dia masih syok dengan kematian mama, ujar mama Tia. Zelin masih menemani sahabatnya yang berduka sampai senja. Aku harus balik, Langit membuka kafenya, ujar Zelin sembari memeluk sahabatnya. Tinggal Tia seorang diri di kamarnya. Hari-harinya akan sepi dengan semua ceramah omanya, wanita sepuh yang sangat menyayanginya. Hari terus berganti, dan Tia mulai bisa menerima kepergian omanya. Tidak ada kesedihan lagi di raut wajahnya. Dia telah mengikhlaskan kepergian omanya. Dia telah bersiap dengan barang-barang yang akan dibawanya ke toko. Menghampiri kedua orang tuanya yang sedang sarapan. Pagi ma, pa, ujarnya sembari menarik kursi makan. Pagi sayang, sahut mamanya senang melihat anaknya kembali melakukan aktivitasnya. Tia mengambil nasi goreng yang ada di dalam tempat nasi dan meletakkan satu centong ke atas piring. Menyantap makanan itu tanpa mengatakan sesuatu kepada orang tuanya. Tia, ujar mamanya pelan. Sahutnya sembari menyantap makanannya. Kamu tahu pesan oma sebelum meninggal? Tanya mamanya sembari melirik suaminya. Sahutnya. Sebaiknya wasiat oma kita penuhi, ujar mamanya pelan, khawatir anaknya akan marah. Mendengar hal itu, Tia langsung meletakkan sendok. Aku tidak mau menikah, sahutnya sembari menegakkan air putih ke dalam tenggorokannya. Sayang, umur kamu sudah matang untuk menikah, ujar mamanya. Iya, tapi aku tidak mau menikah, sahutnya tegas. Jangan seperti itu. Kamu anak papa dan mama satu-satunya. Kalau kamu tidak menikah, maka mama dan papa tidak akan pernah memiliki cucu, ujar mamanya pelan, berharap anaknya mengerti harapan yang diinginkan dari orang tuanya. Tia menghela nafasnya panjang. Aku tidak kenal dengan pria itu, dan mama menyuruhku menikah dengannya. Bukannya harmonis rumah tangga kami, yang ada malah pertengkaran, gerutunya. Iya sayang, kami juga tidak mengenal pria itu. Almarhumah oma juga tidak mengenal pria itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kalian berteman agar mengenal satu sama lain, sahut mamanya. Apa mama tidak berpikir kalau pria itu telah menikah, bahkan mungkin sudah mempunyai anak? Ucapan Tia membuat kedua orang tuanya saling pandang. Tia telah berlalu, tidak melanjutkan sarapannya. Benar juga yang dikatakan Tia. Kita tidak tahu pria itu sudah menikah apa belum, malah sibuk menjodohkan anak kita, gerutu mamanya. Ya sudah kalau begitu, jangan bicarakan lagi masalah ini ke Tia, ujar papanya Tia. Tia telah sampai di toko. Zelin sangat senang karena temannya telah kembali. Kenapa ya? Tanya Zelin memperhatikan wajah temannya yang cemberut. Kamu harus ikhlas, ujar Zelin. Bukan itu. Aku sudah ikhlas dengan kepergian oma. Tapi aku kesal dengan orang tuaku yang ingin memenuhi wasiat oma, sahutnya kesal. Oh itu. Jadi apa yang kamu katakan ke Tante Wina? Aku tidak mengenal pria itu. Ya, memang dalam beberapa hari aku bertemu dengannya. Tapi bukan berarti aku harus menikah dengannya. Apalagi tidak tahu status pria itu lajang atau menikah. Jelasnya. Zelin Mangut mengerti dengan ucapan sahabatnya. Jika pria itu masih lajang, apa kamu mau berteman dengannya? Tanya Zelin. Ya enggak lah, aku saja kesal dengan sikapnya. Zelin tersenyum dengan ucapan sahabatnya.
Ada yang bilang kepadaku, dari benci lama-lama jadi cinta. Apa kamu masih ingat ceramah yang sering kamu ucapkan padaku tentang langit? Sindir Zelin. Ah, rengek Tia. Zelin langsung memeluk sahabatnya. Aku telah menikah, bahkan 2 kali menikah. Tapi sahabatku sampai sekarang belum menikah. Aku belum tertarik untuk menikah. Jangan ngomong seperti itu. Bisa jadi perawat itu jodohmu. Sama seperti langit yang dulu. Pertemuan kami juga berawal di toilet. Malah langit menciumku, tapi pria itu tidak melakukan apapun. Iya, memang dia salah. Tapi pada saat itu, kamu juga tidak mengunci pintu toilet. Tia mendengarkan semua ucapan sahabatnya. Berteman bukan berarti menikah, tapi dari pertemanan kamu bisa menilai pria itu. Aldo mendapatkan shift siang. Setelah memarkirkan mobil sejuta umat, masuk ke dalam lobi, dan tiba-tiba dia menghampirinya. "Ya Bu," Aldo lupa dengan wanita parubaya yang berdiri di depannya. "Kamu masih ingat dengan tante?" tanya mamanya Tia. Aldo menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengingat siapa wanita parubaya di depannya. Hampir setiap hari dia bertemu dengan banyak orang, dan hal itu membuatnya tidak mengingat wanita parubaya di depannya. "Kamu ingat, beberapa minggu lalu ada nenek-nenek yang meninggal di kamar VIP. Sebelum meninggal meminta kamu menikah dengan cucunya," ujar wanita parubaya itu mengingatkan. "Oh iya, saya ingat." Untuk kejadian itu masih diingatnya. Malah dia merasa takut ketika mendengar wanita sepuh itu meninggal. "Iya, ada apa Bu?" tanyanya. "Kamu pulang jam berapa hari ini?" tanya wanita parubaya itu. "Jam 9 malam, sahutnya. "Terlalu malam kalau begitu. Kalau besok, kamu masuk jam berapa?" tanya mamanya Tia lagi. "Jam 9 malam. "Apa ibu sedang mewawancarai saya?" tanyanya bingung. "Oh bukan, ibu ingin mengundangmu makan malam. Bagaimana?" "Kenapa Bu?" tanyanya heran. "Tidak ada, hanya ingin mengenal kamu saja," sahut wanita itu. Aldo terlihat ragu untuk menerima undangan makan malam itu. "Anak saya ulang tahun," sahut wanita itu bohong. Wanita itu dapat mengerti jika Aldo ragu, maka dia mengatakan anaknya ulang tahun, padahal ulang tahun Tia telah berlalu. "Baiklah kalau begitu saya akan datang, tapi saya tidak bisa lama, karena masih harus bekerja." Mamanya Tia mengerti, dan dia menyebutkan alamat tempat tinggalnya ke Aldo. Setelah itu Aldo menuju lift khusus perawat. Waktu istirahat tiba, Aldo dan Tiara berjalan menuju kantin. Di kantin mereka bertemu dengan Dimas, saling mengobrol satu sama lain. "Bagaimana dengan wasiat nenek itu?" tanya Tia. Dan Aldo teringat tentang undangan makan malam yang didapatnya dari keluarga almarhumah. "Siang ini, aku bertemu dengan anak dari almarhum nenek itu." Aldo menceritakan undangan yang terimanya. "Wah, kamu akan dijodohkan dengan anaknya," ujar Dimas. "Gak mungkin," Aldo tidak percaya. "Lalu untuk apa undangan itu?" tanya Tia penasaran. "Katanya anaknya ulang tahun," sahut Aldo. "Kejauhan kalau mengundang kamu. Pasti ada udang di balik bakwan," timpal Dimas. Aldo memikirkan ucapan kedua temannya. "Lalu aku melakukan apa?" Aldo bingung. "Tumben lu bingung. Biasanya gombal mautmu keluar. Tapi kenapa sekarang mendadak dangdut?" ejek Tiara. "Ya aneh tahu. Mana mungkin aku menggombali anaknya di depan orang tuanya. Bisa-bisa digorok gerutunya." "Cantik nggak?" tanya Dimas. "Cantik lah. Jauh banget dengan Tiara dan Tami." Dan seketika Tiara langsung memukul kepala sahabatnya dengan sendok. "Memang benar, kamu dan Tami bukannya cantik banget. Tapi heran, apa Dokter Arif dan Pak Zidan katarak? Atau kalian guna-guna?" ujar Aldo. "Kamu?" Tiara memukul terus sahabatnya itu. "Kamu jangan terlalu benci kepadaku. Nanti anakmu mirip aku bisa berabe kan?" ujar Aldo lagi. "Amit-amit." Tiara mengelus perutnya. "Yang penting sudah laku daripada kamu," ejek Tiara. "Iya laku, tapi dengan cara jampi-jampi," sahut Aldo. Dan perdebatan itu kembali terjadi. Dimas yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. "Lupakan itu, sekarang fokus ke kamu," Dimas menunjuk Aldo. "Kenapa denganku?" tanyanya bingung. "Dasar pikun," Tiara mencita kepala Aldo. "Kalau aku geger otak, awas kamu," gerutu Aldo sembari memegang kepalanya. "Ya kamu pelupa tingkat dewa. Belum juga 1 jam, tapi kamu sudah lupa dengan masalahmu," jelas Tiara. Aldo baru mengingat apa yang sedang dibicarakan mereka tadi. "Jadi saranku, ada baiknya kamu bawa orang tua kamu," ujar Dimas. "Untuk apa?" tanyanya sembari menatap serius ke arah Dimas. "Kalau kamu khawatir dengan undangan itu, apa salahnya bawa mama kamu? Pasti aman. Secara orang tua akan menolak kalau anaknya dijodohkan dengan orang yang dia tidak kenal." "Salah. Kalau mamaku pasti akan sangat senang," sahutnya. "Lalu?"
Kamu akan datang apa tidak? Tanya Tiara. Aldo mengedikkan bahunya sembari menyeruput minumannya. Apa perlu aku temani? Tawar Tiara. Aldo langsung menatap tajam. Kamu akan menurunkan pamorku, sahutnya ogah membawa Tiara. Justru itu, dengan hadirnya aku, keluarga almarhumah nenek itu akan membatalkan niatnya untuk menikahkan kamu dengan cucunya, sahut Tiara semangat. Atau bawa aku? Tanya Dimas. Ih, Aldo merasa jijik, membayangkan Dimas dibawanya dan memperkenalkannya sebagai kekasihnya. Hal itu membuat Dimas dan Tiara tertawa. Waktu istirahat telah selesai dan mereka kembali ke tempat masing-masing, melakukan kegiatan seperti biasanya sampai jam 9 malam. Jam 9 tepat, semua perawat yang masuk siang meninggalkan rumah sakit. Begitupun Aldo meninggalkan rumah sakit dengan mobil sejuta umat. Berhenti tak kala lampu lalu lintas berwarna merah. Aldo menoleh ke sampingnya. Sebuah mobil juga berhenti di sebelahnya. Dan dia mengingat wajah pemilik kendaraan itu. Itu dia, gumamnya. Lampu berwarna hijau. Aldo dan yang lainnya melajukan mobilnya. Tapi dia mengikuti mobil Tia. Mobil Tia kembali berhenti di sebuah minimarket. Dan Aldo ikut memberhentikan mobilnya. Tapi dia menunggu gadis itu di luar. Tidak berapa lama Tia keluar dari minimarket itu. Melihat Aldo membuatnya kesal. Mau apa? Tanyanya ketus. Mama kamu tadi datang ke rumah sakit, sahutnya. Untuk apa mama ke rumah sakit? Tanyanya penasaran. Untuk melamarku, sahutnya asal. Hal itu membuat dia membelalakkan matanya. Bersambung.